Terkait dengan PMK, ini teman-teman bekerja keras. Karena keterbatasan tenaga inilah yang membuat kadang-kadang peternak tidak terlayani dengan cepat. Bagaimana mungkin? Coba bayangkan, di Kabupaten Banyuwangi, satu puskeswan, anggaplah satu puskeswan ini ada satu dokter, ada satu mantri. Lalu satu puskeswan ini menghandle 2-5 kecamatan, bayangke. Sedangkan satu kecamatan ada berapa desa? PMK ada PMK tipe ganas yang biasanya membunuh sapi di hari ke-6, ke-7, ke-8 pasca muncul gejala. Assalamualaikum Laskar Ngaret, beres-beres dimanapun Anda berada, tetap tentang vaksin PMK. Banyak sekali pertanyaan yang masuk bertanya dan bingung ya. Peternak masih pada bingung karena memang pencegahan terbaik dari PMK ini adalah vaksinasi. Sama seperti COVID, solusi terbaik adalah vaksinasi. Siap? Laskar Ngaret, pertanyaan yang pertama dari Bendot Roni. Dok, di daerah saya kok masalah vaksin diundur. Katanya satu botol vaksin harus ada 100 ekor yang sehat yang harus divaksin. Apa benar itu, Dok? Soalnya di daerah saya yang tidak terpapar cuma sedikit, jadi diundur katanya. Siap, Laskar Ngaret, Mas Bendot Roni. Memang benar, jadi satu botol ini ketika sudah dibuka itu harus dihabiskan untuk 100 ekor sapi yang tidak terpapar. Memang benar. Jadi memang seperti itu panduan dari penggunaan vaksin ini. Jadi begitu dibuka ya, ini harus habis pada saat itu dan harus ada 100 ekor yang divaksin lah sekarang hari. Jadi memang tapi ya wallahu alam ya, karena memang ketersediaan vaksin sekarang ini masih terbatas. Tentu ketika terbatas akan ada yang diprioritaskan terkait dengan jumlah dan kelayakan dari wilayah atau daerah atau farm yang akan divaksin tersebut lah sekarang hari. Jadi itu jawabannya Mas Bendot Roni. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Laskar Ngaret, pertanyaan yang kedua, tetapi mohon maaf sudah saya jawab sebelumnya, jadi saya lupa siapa tadi yang bertanya. Sudah saya jawab melalui tulisan tadi ya di kolom komentar. Jadi saya hanya akan mengulang kembali pertanyaannya, Pak Dokter. Untuk bisa mendapatkan vaksinasi itu kita yang harus datang ke dinas atau dinas yang akan datang ke kita? Kurang lebih pertanyaannya seperti itulah sekarang. Gini, dinas itu sudah memiliki data tentang apa? Yang pertama populasi lah sekarang hari. Di kecamatan ini sentra sapi perah, di kecamatan ini adalah sentra pembibitan, di kecamatan ini adalah sentra penggemukan. Itu datanya sudah ada populasi. Yang kedua, selain populasi di situ juga ada data tentang itu tadi penggemukan, sapi perah, sapi potong dan yang lain lah sekarang hari. Dan sampai ada data kelompok ternak sampai di tingkat dusun dan yang lain. Data ini sudah ada di tangan dinas. Dari mana data ini? Oh, dari survei yang dilakukan atau sensus ya yang dilakukan oleh teman-teman Keswan, baik itu dokter hewan, mantri maupun lain-lain. Jadi beliau mengadakan survei di lapangan, dilakukan pendataan dan dilaporkan ke dinas. Sehingga data itu ada. Yang kedua, Laskar Ngaret, terkait dengan PMK, ini teman-teman bekerja keras. Karena keterbatasan tenaga inilah yang membuat kadang-kadang peternak tidak terlayani dengan cepat. Bagaimana mungkin? Coba bayangkan, di Kabupaten Banyuwangi, satu puskeswan, anggaplah satu puskeswan ini ada satu dokter, ada satu mantri. Lalu satu puskeswan ini menghandle 2-5 kecamatan, bayangke. Sedangkan satu kecamatan ada berapa desa?
Nah, bayangkan satu orang dokter, satu orang mantri ya, harus menghandle 5 kecamatan. Dan kita tahu satu kecamatan ada berapa desa. Jelas tidak bisa mengcover dalam 1 kali 24 jam sekalipun Laskar Ngarit. Maka dari itu Laskar Ngarit mohon dimaklumi ketika keterbatasan teman-teman ya untuk bisa melayani. Sampai dalam menangani wabah ini, itu pihak dinas itu melibatkan PDHI, melibatkan para Vetindo, melibatkan Pak Veti, dan melibatkan organisasi profesi yang memang dia boleh melakukan injeksi pada ternak sapi, saking butuhnya tenaga. Oke, jadi dari ketika ada kasus ini semua catatan ada di dinas, sehingga dinas akan tahu pemetaannya, mana yang diprioritaskan, mana yang tidak. Sehingga jawaban dari pertanyaan tadi, kita yang ke dinas atau dinas yang ke kita, vaksinasi ya orang dinas dibantu stakeholder akan datang ke kandang, lalu data itu sudah dipegang oleh dinas, sehingga mana dulu yang harus diprioritaskan itu datanya sudah ada di dinas Laskar Ngarit. Itu jawaban yang bisa kami berikan. Oke, siap Laskar Ngarit. Pertanyaan yang ketiga dari Agus Prasetyo. Dok, sapi saya kakinya pincang kayak berat sebelah setelah disuntik. Padahal sebelum disuntik biasa saja, cuma nafsu makannya saja yang berkurang. Apa karena saya mandikan setelah disuntik? Mohon pencerahannya. Mas Agus Prasetyo, saya tidak tahu apa yang disuntikkan. Tetapi setahu saya salah satu obat yang digunakan adalah preparat oksitetrasiklin long acting. Nah, long acting ini adalah obat yang dibawa oleh minyak. Obat yang dibawa oleh minyak memang menyebabkan nyeri, ngilu, rasa sakit, dan kadang benjol. Jadi bila memang yang diinjeksikan adalah preparat long acting yang dilepaskan pelan-pelan karena obat ini dibawa oleh pelarut minyak, maka memang menyebabkan ginklang Laskar Ngarit. Jadi itu jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Agus Prasetyo. Dari Mas Amirul Hidayat tentang penggunaan formalin. Assalamualaikum Pak Dokter, salam beras-beras dari Jombang Pak Dokter. Sapi saya terkena PMK, kakinya bengkak dan kuku bawah pecah. Sekarang lukanya sudah mengering, tetapi kaki terasa kaku sehingga sapi kesulitan untuk berdiri, sehingga sering berbaring. Apakah disembuhkan dan kasih obat apa? Karena sudah 3 minggu tidak ada perubahan. Apakah mungkin kakunya terlalu saya kasih formalin tiap hari? Siap, Mas Amirul Hidayat. Formalin ada beberapa pendapat. Dianggap terlalu keras, boleh diberikan dengan konsentrasi maksimal 4%. Bahkan disarankan maksimal 2%. Nah, pertanyaannya adalah ketika sudah kering, berarti kan masalah pembusukannya sudah tidak terjadi. Maka Mas Amirul Hidayat harus melakukan terapi selanjutnya untuk melemaskan kembali kakinya tersebut. Nah, permasalahannya di mana? Apakah di atas teracaknya, atau di teracaknya, atau di masalah yang lainnya? Karena kalau kita berbicara tentang kaki, ini masalahnya kompleks. Saran dari saya, karena saya tidak bisa memeriksa langsung, formalin di stop. Karena target formalin sudah tercapai, yakni sudah kering, tidak melepuh dan tidak sampai copot. Sekarang tinggal pemulihan untuk bisa kembali elastis. Nah, saran saya segera panggil dokter ke sana untuk bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di situ. Kekakuannya karena apa? Siap, Laskar Ngarit. Jadi, formalin ini memang ada banyak pendapat. Ada yang menyarankan, ada yang tidak menyarankan, ada yang menyarankan karena memang di lapangan banyak yang sembuh, ada yang tidak menyarankan karena menyebabkan sakit, ada yang tidak menyarankan karena ini teratogen, menyebabkan kanker jika dipergunakan jangka panjang ya, terutama untuk anti desinfeksi kandang. Jadi pendapat ini banyak sekali, dan kita gunakan saja yang paling aman. Bila memang kita menggunakan formalin sudah terasa kering, maka di stop. Berarti targetnya sudah tercapai dan sudah sembuh, tinggal pemulihannya Laskar Ngarit. Tapi kalau kita browsing, maka pengobatan teracak yang paling efektif adalah menggunakan formalin.
Meskipun banyak pendapat-pendapat yang lain Mas Karangade. Siap. Semoga Mas Aminul Hidayat sapinya segera tertangani. Jadi konkretnya gini, kalau sapinya itu bisa berdiri, meskipun kaku kakinya, saran saya panggil dokter untuk menyelesaikan finishingnya di situ. Karena memang kaki ini masalah yang paling sulit lepas. Begitu kukunya lepas, 90 hari baru pulih. Kadang sudah kering, tapi dampaknya ini memang baik menggunakan Gusanek dan lain-lain memang cukup rumit untuk bisa pulih. Mas Karangade, siap. Nah, siap Mas Karangade, ini pertanyaan yang sangat menarik dari Mas Gunawan. Dok, minta penjelasan kenapa sapi terdampak PMK ketika sapi itu mulai makan kok malah banyak kasus yang mati. Mas Karangade, ini banyak sekali analisa karena kita tidak memeriksa sapinya Mas Gunawan. Yang pertama, PMK ada PMK tipe ganas yang biasanya membunuh sapi di hari ke-6, ke-7, ke-8 pasca muncul gejala. Oke, PMK tipe ganas ini diawali dengan gejala ngongsrong, sesak nafas, bukan sesak nafas, ngongsrong. Ya, seperti itu. Itu dikarenakan masalah di dalam jantung atau miokarditis. Oke, yang kedua, Mas Gunawan, ada kemungkinan matinya adalah karena masalah terkejutnya saluran pencernaan. Dari yang semula sulit makan, tiba-tiba dapat makan, atau terjadi perubahan yang terjadi di dalam lambung sehingga mengalami asidosis atau kembung. Analisa saya dua itu. Jadi tubuh kaget mendapatkan makanan yang baru sehingga terjadi kembung atau asidosis, atau dia menerima yang namanya PMK tipe ganas yang mati dalam hari ke-6, ke-7, dan ke-8 yang disebabkan oleh miokarditis atau permasalahan di jantung. Kalau jenengan buka Google, baca Tiger Heart pada pasien PMK, yang muncul adalah gambar dari jantung yang ada garis-garis putihnya. Itu kemungkinan yang terjadi. Tapi untuk memastikan terjadinya apa, makanya harus ada tim dokter yang melihat ke sana, memastikan, menekropsi, bedah bangkai, dan lain-lain. Siap? Itu saja pertanyaan yang bisa saya jawab hari ini. Semoga berkenan dan bisa membawa sedikit tambahan informasi. Laskar Ngarit, PMK tidak ada SOP khusus yang mutlak harus diberikan karena kondisi individu, kelembapan, kandang, kebersihan, chemistry dengan peternak sangat beragam dan bervariasi. Berbagai macam pendapat, boleh, tidak boleh, bagus, tidak bagus, sebaiknya jangan, sebaiknya harus, itu sangat terjadi pada penanganan PMK kali ini. Yang terjadi apa? Yang terjadi yang penting adalah peternak sapinya sembuh, dan ketika sudah sembuh jangan lupa perbaiki nutrisi agar tidak ambruk lagi. Lemah telus, Gusti Allah sing bales. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, tetap semangat.